adalah olahraga yang berasal dari Perancis. Olahraga ini masih awam terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Petangki sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 2017 lalu loh. Permainan petangki ini hampir sama loh dengan permainan kelereng. Bedanya bola yang digunakan lebih besar daripada kelereng biasa. Masih penasaran apa itu petangki? Mari kita cari tahu dan bagaimana sih persiapan para atlet menghadapi PON 2024 Sumatera Utara. Let's kita cari tahu infonya bersama narasumber. Baik pemirsa Sumut Sport, di sini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, ada atlet, pembina dan pelatih cabang olahraga petangki Kabupaten Serdang Bedagai. Di sini saya sudah bersama atlet Bang Mawardi Nurmalau, ada juga Bapak Ricardo Situmorang sebagai pembina dan juga Bapak Sujono sebagai pelatih dari cabang olahraga petangki Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, bincang-bincang kali ini kita mulai dari Abang Malau dulu nih ya Bang. Siap. Kalau boleh tahu, saya penasaran nih Bang, awal mulanya Abang menggeluti dunia petangki ini Bang, gimana nih awalnya ceritanya? Ya baik, sedikit saya ceritakan bagaimana saya menggeluti olahraga petangki ini. Ya awalnya itu dibentuklah pengurus POPI Serang Bedagai. Setelah itu beberapa olahraga ini disosialisasikan oleh pengurus, termasuk Abang Ricardo Situmorang juga pengurus, Bang M Sujono dan yang lainnya. Jadi setelah itu kebetulan pun profesi saya juga sebagai guru. Jadi olahraga ini pas saya kenalkan ke anak-anak. Awalnya ya saya dulu bermain. Oh setelah disosialisasikan, oh begini caranya, tekniknya, mainnya. Nah, setelah itu baru saya geluti olahraga ini. Itu awalnya. Berarti Abang bisa dibilang sebagai pencetusnya nih untuk daerah ini nih, yang mensosialisasikan olahraga tersebut ke murid-muridnya gitu ya Bang ya. Kalau untuk Abang sendiri mendapatkan informasi seputar olahraga ini dari mana itu Bang? Ya dari abang-abang senior. Dari senior, senior yang memang menggeluti dunia ini juga gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Abang, seseru apa sih, senyaman apa Abang sampai bisa memilih olahraga ini nih? Nah, kalau dibilang seru, pasti seru olahraga ini, ya. Karena olahraga ini pun dikatakan di mana aja bisa dimainkan, ya. Bisa di rumput, ya, bisa di halaman di tanah dan bisa juga di bebatuan gitu. Jadi olahraga ini kalau saya pribadi asiknya itu ini menantang gitu, terutama kan di petang ini ada namanya pointing, ada shooting, nah gitu. Kalau saya menantangnya itu, memacu saya asiknya itu di shooting gitu. Jadi kayak shooting itu kan menembak bola ya ke target kan gitu, langsung ke target. Kalau saya pribadi sih itu serunya gitu. Untuk dari Abang sendiri kategorinya tadi ada pointing dan shooting ya Bang ya. Dan Abang menggeluti shootingnya gitu. Ya kalau saat ini dua-dua itu gitu, shooting dan poin. Karena di dalam petang ini kan ada nomornya itu, dia dikhususkan itu dia ada pointing, ada middle, ada shooting gitu. Jadi kalau pointing itu fokusnya mendekatkan bosi yang besar tadi ke jack. Oke, boleh dijelaskan itu Bang, bosi jack itu apakah perlengkapan atau bagaimana? Untuk klasifikasi alat, yang pertama ini yang namanya tadi jack yang saya bilang, ya jack. Jadi jack ini adalah target yang harus pemain petang itu mendekati jack ini. Nah inilah jack. Ini beratnya itu sekitar ya dari 150 sampai 250 gram beratnya. Dan dia juga ada macam bentuk. Kalau ini kan merek standarnya Obud, ya Obud. Nah ini ada juga geogelik, ya dia banyak macam, warnanya banyak. Nah, ada juga yang terbuat standarnya dari kayu, ada juga. Nah kalau yang inilah tadi circle, namanya circle. Circle itu diameternya 50 cm, ya. Dia bisa terbuat dari, ada yang standarnya juga Obud. Kemudian ini yang terbuat dari rotan. Pokoknya circle itu kita gunakan sebagai untuk pemain melempar maupun menembak bola. Jadi pemain itu main di dalam circle itu. Setiap kali dia melempar bola, pemain wajib masuk ke dalam circle ini.
Oke, berarti skemanya pemain itu ketika melempar berada di dalam lingkaran ini Ya, gitu circle. ya. Oke. Terkait dengan klasifikasi itu, apakah memang ada ketentuan dari pusat atau memang ini dibuat sesuai kemampuan organisasinya gitu Pak, kemampuan Itu asosiasinya? kalau untuk ini peraturan udah memang ketentuan. Hmm, Kita mengikuti ketentuan yang sudah ada. berarti memang sudah ada listnya ya, jenis Iya. ukuran, bahannya. Nah, Kalau untuk bolanya nih sendiri, ini bola atau apa nih saya nah, nyebutnya? ini yang saya katakan tadi bosi. Bosi itu Bosi. bola besi. Mm, Nah, jadi ini yang katakan tadi bosi itu, nah, ini kan ada tulisannya 700 gram. Nah, ini beratnya bola tersebut. Nah, jadi ini bola merek Obud, inilah standarnya yang untuk dimainkan. Standar untuk dimainkan. Dan ini untuk bola latihan, versi latihannya. Kalau dibilang ini namanya bola Vovi tadi. Ya, dan ini beratnya juga bermacam-macam. Ada yang 720, ada yang 69, 68 bermacam-macam. begitu. Kalau diameter sama. Nah, makanya saya bilang tadi, bola ini tergantung nyamannya si pemain itu. Kalau saya kan ini 700 sudah memang gripnya, pegangan saya udah pas di sini gitu. Nah, yang ini 670. Nah, ini yang saya katakan tadi, 670. Berarti kan dari grip bentuk tangan si pemain berbeda dengan saya. Nah, jadi seperti itu. Benar sekali. Kalau untuk berat kan ini beda-beda memang. Tapi Iya. untuk ukuran dia tetap satu ukuran atau semakin kecil Ukuran kilonya? diameter Hmm? berbeda juga. Oh begitu. Berbeda. Paling rendah itu biasanya dan paling tingginya berapa? Kalau di sini kan ada apanya, macam ini dia V616. Ini tergantung Iya, benar-benar. bentuk apanya. Kalau yang ini dia ada T7322. Iya benar-benar. Jadi serinya ada masing-masing. Beda berat, beda seri, Iya, beda ukuran. diameter juga ya. Kalau untuk bahannya tetap sama, bersih? Sama. Mungkin kandungan atau komposisinya lebih berat yang 700 daripada yang 600 Iya. sekian gitu ya Bang. Yang terberat itu 700 atau ada lagi Bang? Ada 720 juga ada. Berarti sampai di 720 aja nih ya. 720, ya. Oke. Kalau untuk Abang sendiri nih selama menjalani olahraga ini, kira-kira susah nggak sih Bang mengajarkan ini kepada murid-murid Abang, mensosialisasikan ini, susah nggak? Kan saya tahu, saya aja nih baru beberapa ini aja nih denger ada pertandingan ini, ada cabang olahraga ini gitu. Dan mereka yang nggak tahu nih, gimana nih cara Abang memberikan promosi terkait olahraga ini? Ya, kalau memberikan edukasinya, pelajarannya, mengenalkan olahraga ini terutama ke anak-anak, ya kan. Kebetulan saya juga sama kayak Bang Jono, Bang Ricardo, pendidik juga, ya kan. Jadi ya cara mengenalkan, yang pertama itu yang kita kenalkan bagaimana cara memegang bola tersebut, grip. Ya, kalau susah gampangnya ya dikatakan susah-susah gampang juga gitu. Karena olahraga ini kalau bilang ada titik jenuhnya juga gitu. Oh iya, benar. Nah, jadi bagaimana kita bisa menghandle supaya kita bermain itu happy gitu. Nah, jadi jangan sampai mentang olahraga ini seperti ini ada titik jenuhnya, ya kita bagaimana cara menghandle itu gitu. Nah, begitu. Karena memang olahraga ini sebenarnya penghilang stres juga Ya, ya kan, seru, supaya happy. seru, olahraga ini seru, kategori seru. Nah, selain dari bersosialisasi tentang cabang olahraga ini, tentunya kita harus latihan nih, harus latihan mengenai olahraga ini ya kan Pak ya. Kepada Bapak pelatih, Pak Jono nih ya panggilannya. Untuk melatih nih Pak, ada kesulitan tersendiri kah bagi Bapak melatih orang-orang yang baru mengetahui, contohnya nih, baru mengetahui olahraga ini? Orang yang tidak memahami permainan apa ini, banyak orang bersalah kaprah. Terkadang ada yang mengatakan itu main tolak peluru. Ada juga yang bilang ya itu main guli atau main apa? Ya banyaklah gitu pertanyaan. Jadi begitu juga dengan atlet yang kami perkenalkan ini, mungkin dalam pola pikir mereka seperti itu juga. Tapi setelah mereka memasuki proses pengajaran dalam cabang olahraga petanki ini, mereka baru paham, oh ini rupanya beda sama yang saya pikirkan. Benar. Cara permainannya pun beda dengan yang cabang, dengan permainan yang tadi. Begitu. Ya tolak peluru atau main guli, jauh berbanding dengan
permainan petanki ini. Karena Itu memang dia. bagi orang awam lihatnya ini kayak kelereng besar ya Pak ya, Iya. gitu. Tanpa tahu teknik mainnya gitu Iya. ya kan. Nah, Bapak sendiri kan yang melatih nih. Iya. Bapak bisa melihat minat orang Bapak bisa melihat minat orang terkait dengan olahraga ini. Kira-kira Pak, yang Bapak temui saat ini masyarakat memiliki minat yang tinggi kah terhadap olahraga ini? Kita sudah melakukan sosialisasi ke banyak sekolah. Untuk minat ini memang masih agak minim gitu ya. Minim. Iya, minat. Masih minim ya Pak? Karena ya? mereka saja melihat permainan ini asing gitu. Jadi sampai saat ini memang ya banyak sih. Banyak. Ya di kecamatan-kecamatan lain ya, mungkin ya minatnya itu kurang, udah itu ya itu tadilah masih asing dengan. Baik dari Bapak sendiri memang sudah ada ya mempromosikan terkait dengan olahraga ini gitu. Iya. Jadi kalau Bapak lihat nih dari mereka-mereka yang dilatih ini sebenarnya tujuan mereka ini sebagian besar apakah memang berfokus untuk olahraga saja atau dari Bapak sendiri sudah mendorong mereka untuk ayo lanjut ke kejuaraan gitu seperti itu Pak? Oke. Jadi sewaktu mereka mengenal petanki ini, saya sudah menekankan kepada atlet-atlet. Bahwasanya saya mengatakan semua cabang olahraga itu tujuannya ada 3. 1 untuk kesehatan, 2 untuk prestasi, yang ketiga untuk masa depan. Jadi dengan kita memberikan suggestion positif, Afirmasi. iya, konfirmasi yang positif, jadi mereka terpacu. Benar sekali. Berarti dari olahraga ini selain kita dapat kesehatan, itu tadi prestasi dan masa depan yang cerah. Itulah yang tertanam dalam diri mereka. Iya, berarti dari Bapak sendiri sudah meyakinkan mereka bahwa mereka bisa nih lanjut ke Iya. kejuaraan lainnya. Nah, selain kita perlu mendapatkan pandangan dari pelatih dan atlet, tentunya kita harus dapat pembinaan juga ya ini Pak. Iya. Di sini udah sama Bapak Ricardo nih, ya Siap. kan selaku pembina atlet cabang olahraga petangki ya Pak ya. Pak, bagaimana sih Pak pandangan Bapak terhadap atlet yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai ini, mengingat ya petangki ini masih awam di telinga masyarakat Pak? Oke, baik, terima kasih Bu. Kebetulan memang kita dari mulai awal sampai hari ini masih eksis di lapangan ini. Karena memang targetnya salah satu untuk seperti yang dibilang pelatih tadi, untuk masa depan anak-anak ini, mana tahu di situ di bidang inilah mungkin dia sudah berubah gitu ya. Jadi memang animo masyarakat terhadap olahraga ini agak masih kurang. Di satu sisi mungkin karena alatnya yang mungkin masih terbatas. Di satu sisi lagi mungkin kemarin karena tergendala ini sebenarnya di masalah kemarin waktu kita sempat lockdown. Jadi selama sekali nggak ada latihan. Jadi memang sebelumnya kita penuhi lapangan. Jadi selama ini yang bertahan, tinggal untuk kebetulan ini Purwas yang kemarin kami seleksi yang lolos untuk Porpropsu yang akan dilaksanakan di bulan depan awal. Jadi ini untuk TC, ini sebenarnya untuk TC. Jadi kita memang pembinaan-pembinaan di sekolah-sekolah kita buat yang pastinya klub yang ada di Serdang Bedagai sekarang itu sudah ada di klub di 7 kecamatan. Kecamatan yang sudah ada berkembang dan masing-masing mereka latihan sendiri. Cuma karena kemarin seleksi mungkin ada beberapa yang tidak terjaring gitu ya. Jadi hanya beberapa perwakilan kecamatan, ada Pantai Cermin, Perpaungan, ada Tanjung Beringin, ada Teluk Mengkudu, ini yang ada di sini. Jadi ini perwakilan yang kita siapkan untuk Porpropsu, dan kita siapkan Porpropsu itu ada 12 orang. 12 orang itu Iya. dari setiap kecamatan Pak? Ada Dari seluruh atlet yang memang kita ada di Serdang Bedagai yang untuk menuju ke Porpropsu.
Oh, untuk Kabupaten Serdang Bedagai ini atletnya sudah Atlet memang- kita kalau dibilang lumayan banyak sih, karena kemarin di kejuaraan Porkap aja pekan olahraga kabupaten itu yang mengikut tuh hampir 200 lebih. atlet. banyak juga. 200 lebih. Jadi kalau memang cuman itu tadi masing-masing perwakilan kecamatan kan itu ya. Nah, target kita memang ke depan tuh salah satu olahraga ini memang salah satu olahraga unggulan di Kabupaten Serdang Bedagai. Karena memang di antara beberapa lagi kejuaraan kita tetap tampil, tidak pernah absen, kita tetap ada. Dan sebelum-sebelumnya pun kita masih ada nama untuk Sumatera Utara, masih ada nama kita untuk atlet petang kita untuk Kabupaten Serdang Bedagai. Oke, untuk tempat latihan nih Pak untuk di Kabupaten Serdang Bedagai ini, apakah hanya satu tempat atau ada nih di tempat lain, di kecamatan lain? Ya, terima kasih juga pertama kami ucapkan kepada Bapak Bupati Serdang Bedagai yang mungkin telah memberikan kami kesempatan dan tempat untuk tempat latihan sebagai TC kami di sini untuk pemusatan latihan. Ini wilayah tanah pemerintah. Ya, inilah TC kami di sini, pelatihan pemusatan. Nah, kalau latihan kami masing-masing di mana-mana di tempatnya masing-masing ada. Karena memang seperti yang dibilang Malau tadi, bahwa tempatnya latihan ini enak, nggak perlu banyak-banyak lapangan, hanya jarak 6 meter, lebarnya 2 meter udah jadi. Di gang-gang kecil juga bisa main. Yang penting ya, di mana-mana pun bisa main. Oke, di situ. kalau untuk karakteristik landasan atau apa ya? Landasan ya Pak. Landing. Nah, untuk lapangannya sebenarnya di mana pun boleh main. Di tanah pun boleh, di pasir juga boleh, di tanah berbatu seperti ini ada berbatu. Cuma kalau di dalam pertandingan resminya biasanya dipakai dia tanahnya seperti ini yang ada batunya, batu kerikil halusnya. Benar-benar. Batu kerikil halusnya. Cuma kalau memang di mana latihannya bebas di mana aja. Karena memang targetnya adalah hanya melemparkan bola ke target dan mengatur kekuatan bola. Jadi bukan mesti harus lapangan itu, nanti hanya mungkin menyesuaikan lapangan saja. Sekali coba, berarti kemungkinan lapangannya gelindingan bola seperti ini udah bisa paham. Jadi di jenis lemparan juga kita kasih tahu sama adik-adik, ada yang semi lobnya, ada lobnya, ya ada yang menggelinding. Memang dikasih tahu supaya mereka lebih paham cara melemparnya begitu. Nah Pak, untuk kemiringan pasti kita harus memastikan landasannya itu rata ya Pak ya. Iya, agar betul sekali. Berarti memang tidak boleh ada kemiringan sedikit pun. Jadi kalau bisa dia rata, dia memang harus rata. Harus Di tanah itu rata, lapangan itu rata. Karena ya tergantung sih. Kadang sih, cuma kalau bisa kita usahakan lah serata mungkin lah, supaya lebih adil gitu. Makanya kalau dia agak mereng sedikit, dia pandai-pandai atlet lah bagaimana menempatkan di mana lah landingnya bola dan di mana berakhirnya bola, kan begitu dia. Jadi harus tahu dia kekuatan lemparan dan gelindingnya jauhnya gelindingan bola, harus paham di situ. Kalau misalnya bolanya atau tanahnya agak mereng, jadi harus paham di situ. Untuk Bang Malau sendiri nih Bang, Ya. Abang bermain sambil melatih juga nih berarti? Ya, Melatih murid-murid di sekolah. di sekolah. Ya. Itu berapa banyak Bang jumlahnya? Kira-kira? Kalau di sekolah peminat siswa itu cukup banyak. Karena ini lagi kan ya termasuk yang di belakang kita ini itulah salah satu bagian dari siswa saya juga. Jadi kalau untuk minatnya di sekolah luar biasa banyak untuk peminat main olahraga petang ini. Abang sendiri sejak kapan nih Bang mulai melatih mereka? Kalau melatih dari awal saya ngajar itu di 2016 itu udah saya latih, kenalkan olahraga ini, sosialisasi ke sekolah, ya bermain di saat jam olahraga udah mau apa kan di situ kita mainkan gitu. Atau di keluar main di situ. Dan ini juga udah di masing-masing sekolah udah ada dibuat ekskulnya ya Bang ya. Ekskulnya. Oh berarti memang Itulah salah satu untuk meramaikan olahraga ini di Sergei gitu. Jadi kami para guru-guru juga mengenalkan olahraga ini gitu. Berarti untuk olahraga petangki ini memang sudah mulai nih nampak ke masyarakat ya Pak ya. Iya. Melalui ya pendekatan sekolah tadi gitu juga. Dan saya rasa juga tempatnya ini memang strategis ya Pak ya. Soalnya
lalu lalang nih, banyak orang Iya. lalu lalang dan mungkin penasaran kan, oh itu ngapain tuh gitu ya kan. Nah kalau dari orang-orang yang secara random lah kita bilang sambil lihat, ada nggak tuh datang nanya, oh bang ini apa gitu? Banyak. Banyak dari Ba- dari Bahkan sini. yang jogging-jogging di sini main apa itu bang gitu. Banyak. Nanti nengok sebentar kan beberapa menit ditanya ini main apa. Mereka kalau nanya ini mimis apa kata gitu. Oh, Kadang saya sering kalau nih ngisi ke SPBU kan di dalam jok itu kereta. Ini mimis apa? Saya bilang ini bola olahraga baru, saya bilang gitu. Iya, mereka bilang mimis gitu. Padahal ini olahraga petang saya bilang gitu. banyak juga yang nyoba langsung itu di Ada, sini bang. ada mencoba. Dan welcome lah ya Ya pastinya. kita welcome siap. Karena memang dari itu kita bisa merekrut mereka ya kan Iya. Pak. Nah untuk abang sendiri nih melihat orang-orang yang orang-orang yang sedang abang ajari, kemampuan mereka ini sudah sangat mumpunikah untuk dibawa ke kejuaraan? Ya kalau soal kemampuan kita sudah beberapa mengikuti kompetisi ya bang ya. Ada juga kemarin Piala Disporasu, kemudian Wali Kota, dan yang awalnya itu kita mengikuti Porkap. Nah itulah dia, itu awal kita mengikuti kejuaraan Porkap. Jadi persiapan kita itu Porkap terutama. Berarti bawa nama petangki dari Kabupaten Serdang Bedagai ya Pak? Ya, kita keluar membawa nama Kabupaten Serdang Bedagai. Gitu. Bapak sendiri nih sebagai pelatih ya kan, melihat mereka ini udah dibawa ke kejuaraan, udah lomba gitu ya kan. Perasaan Bapak melihat olahraga yang Bapak geluti ini semakin maju di sini bagaimana Pak? Dengan perkembangan atlet yang sudah kita bina, kalau untuk saya pribadi sebagai pelatih semakin terpacu, apalagi nanti kita mengadakan ada event besar Porprobsu. Saya yakin atlet-atlet Serdang Bedagai itu pasti bisa dapat lah. juara. Sebelumnya pernah dapat juara kira-kira berapa nih? Udah dapat berapa medali nih? Itu tadi yang sempat disampaikan Bang Ricardo tadi. Kita pernah mengadakan kejuaraan Piala Bupati Serdang Bedagai, kita di situ juara umum. Iya. Begitu juga di Medan kejuaraan daerah. Piala Di situ Gubernur. juga kita juara umum. Untuk dari Bapak pembinanya ini, saya mau tahu nih Pak, Bapak melihat pelatih dan mereka-mereka yang bertanding ini jumlahnya semakin banyak ya, semakin masyarakat mengenal olahraga tersebut. Bapak persiapannya gimana nih? Kalau makin lama nih makin banyak pesertanya, makin banyak nih yang ikut join. Persiapan Bapak bagaimana? Dan tanggapan Bapak gimana sih? Iya, kalau udah segitu kita pun senang nih. Yang namanya juga kita berbuat manusia ini harus memanfaatkan orang lain kan gitu dia. Nah, jadi di sini kita memang alat kita kan selalu tiap tahun kita tambah, kita minta tambah. Nah, supaya paling tidak kalau ada sekolah kepingin coba kita kasih contoh misalnya dua pasang lah, 2 set gitu ya, supaya mereka ada contohnya bahwa bisa dianggarkan di sekolah untuk beli alat baru bahwa ini adalah olahraga baru. Nah modelnya seperti itu kita buat. Nah kita pancing dengan umpan kecil, mudah-mudahan dapat ikan besar kan begitu dia maksudnya kan begitu dia. Benar sekali. Nah jadi kita pun hari ini persiapan kita memang untuk atlet ini kita untuk menuju Porprov saja ini kita mulai dari awal bulan 8 sampai bulan 10 akhir ini kita continue terus latihan, tidak boleh absen. Jadi ini lagi masa pelatihan ya Pak? Iya ini tetap latihan, masih TC terus karena memang target kita di PON itu harus dapat medali di Porprov dapat medali supaya dapat tiket ke PON 2024. Untuk saat ini memang atlet kita di Pelatda itu ada 4 orang, satu putri, 3 putra. Nah, nanti target harapan kita dari sini nanti yang dari sisanya ada 8 orang yang di sini, yang latihan TC harapannya nanti lolos di Porprov untuk masuk di Pelatda berikutnya. Jadi target kita memang ke PON 2024 itu ya harus memang dapat medali gitu, nggak ada cerita. Walaupun di daerah tetangga mainnya kita tetap perang.
gitu dia. Tetap pengen Nah, juara ya, kita Pak ya? juara Tetap tuh. juara. Karena emang target kita nggak ada yang lain, satu-satu ya untuk memberikan contoh kepada adik-adik yang lain, seperti kawan-kawan masyarakat yang lain, bahwa ketika atlet ini berprestasi, biasanya kan ada pemerintah ngasih kayak ucapan terima kasih gitu ya. Tali asi. Nah, seperti itu, karena memang sudah banyak yang kita orbitkan seperti itu. Ya mudah-mudahan adalah pandangan mereka, motivasi mereka ke sana, supaya paling tidak tamat SMA 1 kuliah gratis, beasiswa gitu. Karena memang rata-rata atlet kita rata-rata yang dari sini rata-rata beasiswa di universitas negeri, di universitas negeri beasiswa. Jadi dari situ kan kita minta juga kepada orang tua kita, kalau memang tolonglah dikasihlah biar kami latih. Karena kita pun nggak ada minta uang pelatih. Kita karena memang senang hati, sehat, tujuannya situ aja. Nggak ada kita bayar untuk pelatih, nggak ada. Yang penting mau aja, mau berolahraga. Karena memang kita memang jurusan olahraga, saya juga memang anak olahraga, jurusan olahraga dan guru olahraga juga. Iya, benar. Jadi memang ya memasyarakatkan olahraga lah tujuannya, supaya semua masyarakat sehat. Karena Berarti kalau harapannya ya, Pak, iya ya? kalau nggak sehat, wah, yang kemarin kena COVID kemarin banyak yang kena sakit gitu. Makanya suruh olahraga terus. Kami tetap latihan walaupun tidak di rumah, tetap latihan saya bilang. Nah, tetap saya bilang sama pelatih, tolong dikonfirmasi sama adik-adik tetap latihan. Karena kita kalau 1 hari 2 hari nggak latihan, ini kaku lagi tangan. Iya, benar. Nah, gitu. Jadi tetap harus latihan, minimal pagi pemanasan lempar bola 50 kali lemparan minimal, sore 50 kali lemparan. Jadi kan terbiasa tangan itu lemparnya terbiasa. Baik, Bapak sebagai pembina mengharapkan supaya mereka yang berlatih ini memang mempersiapkan diri dengan baik ya untuk Iya, kejuaraan betul. selanjutnya. Iya. Baik pemirsa, kita jeda beberapa saat. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing si bantu harikan di bajo dan sama di kota kira menari si bambang kajula jula, si bambang kajula jula. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media nomor 1 bangsa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Oke pemirsa, kita lanjut bincang kita. Di sini Pak John nih, saya masih penasaran sebenarnya nih Pak. Teknik-tekniknya sebenarnya gimana sih kalau kita main petangki ini? Iya. Adakah teknik khususnya atau lempar aja gitu? Iya. Oke.
Jadi sebelum kita ke teknik ya kita ke peraturan dulu lah gitu Iya ya. benar-benar. Jadi dalam peraturan permainan petanki ini kita juga harus memahami gimana kita tahu berapakah lebar lapangannya, berapa panjang lapangannya. Nah, itu harus tahu, mulai dari situ dulu kita main peraturannya gitu. Untuk aturan standarnya lebar lapangan dan panjang lapangannya itu berapa, Pak? Kalau untuk lebarnya itu standarnya 3 meter, panjangnya dia 12 meter. Dalam perlombaan nih, apakah mereka ini kan saya lihat nih pembatasnya tali aja ya Pak ya Iya. ini. Di dalam kejuaraan nanti apakah memang satu orang satu tempat atau nanti digabung seperti ini Pak? Ya kalau untuk di pertandingan di satu tempat tetap dia ada pembatas. Jadi itu tadi yang saya bilang tadi, lebar dia 3 meter, panjang dia 12 meter. Oke, itu Iya. untuk satu orang tapi bersamaan gitu ya Pak Iya. ya. Nah, udah berikutnya setelah kita mengetahui peraturan untuk lebar lapangan, kita juga harus mengetahui seberapa jauh bola kecil itu yang dibilang tadi jack untuk jarak lemparan. Jadi paling dekat dia 6 meter, paling jauh dia 9 meter. Begitu. Itulah dia untuk peraturan permainan petanki ini. Kalau untuk tata caranya ini yang besar dulu siapa nih tadi namanya? Bola besarnya Bosi. nih. Bosi ya. Nah, atau si Jack dulu nih, Pak, yang Iya. dilempar. Itu juga ya termasuk dalam peraturan juga. Pertama kita melempar bola kecil jacknya. Benar. Setelah dilempar jack, disitulah baru kita melakukan permainan bola ini tadi. Cara permainannya, teknik permainannya, nah disinilah baru kita masuk. Untuk teknik permainannya itu tadi, sebelum kita masuk ke posisi bola, kita harus menguasai dulu cara lemparan dari diri kita sendiri dulu, dari badan kita dulu. Untuk posisi kaki kita, ya, kita bisa nyamannya di mana, pakai seperti kuda-kuda, kaki kanan di depan, kaki kiri di belakangnya sejajar bahu. Bisa juga yang sama sejajar. Itu untuk posisi kaki. Kalau untuk posisi kaki berarti tergantung kenyamanan pemain ya, Pak ya. Kenyamanan pemain. Kalau untuk permainan ini bisa beregu atau tidak, Pak? Kalau Atau untuk pribadi? permainan ini itu dia ada nomor-nomornya ya, sama betul yang kakak bilang tadi. Untuk permainan ini ada nomor single pertama, yang kedua double, yang ketiga triple. Itu untuk kategorinya. Baru ada lagi dia double mix. Double mix ini sama seperti ada cabang olahraga yang lain, ganda campuran. Oh iya, paham. Sama seperti itu. Ada juga dia triple mix. Nah, triple mix-nya ini juga terbagi dua. Triple mix two men, one woman. Itu yang pertama. Baru triple mix one man, two woman. Berarti yang di mix itu adalah gendernya ya Pak ya, Iya. mau 2 perempuan, 1 laki-laki seperti itu. Dan maksimal pemainnya itu 3 ya Pak? Maksimal Triple. 3 ya. Untuk kategori itu. Ada lagi dia kategori shooter. Oh. Shooter itu single, tapi dia tujuan dia hanya untuk menembak. Itulah gamenya. Hanya untuk shooter, untuk nembak, itu gamenya. Berarti itu masuk ke kategori lain lagi ya Pak ya? Ya itu termasuk kategori Nomor lomba. Nomor lomba yang lainnya. Tandingan. Oke, untuk cara penilaiannya gimana ini Pak? Dari lemparan terjauh kah atau bagaimana? Ya untuk penilaiannya, setelah tadi kita melempar jack, baru kita lempar bosi. Bosi mana yang paling dekat ke jack, itulah dominan yang menjadi poin. Oke, seperti itu. Untuk masing-masing orang apakah satu bosi aja atau ada 3 maksimalnya atau Iya. gimana Pak? Dia single, double itu masing-masing megang 3 bola. Oh. Triple megang 2 bola.
Seperti itu ya Pak ya. Memang ada batasan-batasan bosinya ya Pak ya. Iya. Kalau untuk jack dia satu aja ya. Jack satu. Begitu. Nah, Bapak pembina nih, saya mau tanya Ya. ke Bapak mengenai bagaimana sih Pak kemampuan mereka mempersiapkan, mengingat nih kita tahun 2024 ya Pak ya. Kita Iya. sebagai tuan rumah PON 2024. Gimana sih persiapan dari pihak Bapak sendiri mengenai cabang olahraga ini? Oke, baik. Untuk persiapan kita dari awal memang sudah kita persiapkan diri untuk menuju ke PON 2024. Memang kemarin kita targetkan juga di PON Papua kita berangkat. Cuma karena memang kemarin nomornya dibatalkan, maka kita nggak jadi berangkat. Jadi memang sudah ada 2 atlet kita yang kita persiapkan untuk di PON Papua dulu. Ternyata karena nggak jadi di PON Papua diberangkatkan, maka target berikutnya adalah ke PON 2024. Ah gitu dia. Jadi memang persiapan kita dari awal-awal tuh targetnya memang harus emas. Ada yang lain. Target harus emas. Jadi untuk apa kita latihan kalau nggak ada target? Iya gitu ya. benar. Target kita harus di situ. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa kita sudah mempersiapkan atlet kita di pelatnas saat ini ada 4. 4 dari sedang berdaga yang kita persiapkan, dan di sini ada 8 lagi untuk porprov yang kita persiapkan, targetnya emas juga. Jadi harapannya kalau emas berarti otomatis dia ada tiket untuk masuk ke pelatnas berikutnya. Jadi harapan kita nanti ke depannya setelah porprov ini paling tidak dari sedang berdaga harus ada 8 yang ikut di pelatnas gitu. Berarti Bapak selaku pembina di sini pun memperhatikan sekali ya Pak kualitas mereka menuju kejuaraan nanti gitu ya Pak. Betul sekali. Makanya kita bilang istirahat tetap jaga. Kita latihan, apalagi sudah mendekati kita harus latihan full. Maka kesehatan tetap dijaga, jangan begadang. Karena ya, kalau sudah ketika atlet ini ada masalah, diskusikan. Karena masalah ini akan mempengaruhi psikolog seseorang untuk bermain. Benar Kan gitu sekali. dia. Jadi nggak tenang nanti dia main. Masalahnya ketika ada apa-apa loh. Kok lain ini wajahmu nggak ada apa nih? Kita perhatikan tetap. Makanya tanya ada masalah apa? Minta diskusi masalahnya di mana. Nah, pasti ada jalan keluarnya kalau udah bicarakan kan gitu dia. Oke, Nah, luar biasa itulah. sekali ya perhatiannya itu sampai ke detail perasaan. Harus Tapi seperti itu memang memang iya, Bu. Pak. Karena kalau nggak jadi atlet itu Bu, gitu dia Bu. Karena memang tindakan seseorang itu dipengaruhi nih alasan Iya, balik dari betul tindakan sekali, dari dia. hati. Untuk atletnya sendiri ada Bang Malau Siap. di sini, persiapan pribadinya apa nih Bang menuju 2024 kita sebagai tuan rumah? Kalau saya pribadi ya latihannya ditambah lagi lah. Jadi kita di sini kan jadwal latihannya seminggu 4 kali. Jadi kalau atlet-atlet yang lain saya juga ya latihannya, prinsip saya yang diberikan pelatih dan pembina gambarannya simple. Orang latihan 4 hari dalam seminggu, ya saya di atas itu gitu. Sedangkan yang latihan seminggu aja berbulan-bulan itu pun masih belum maksimal, ya kan coach. Nah, jadi ya persiapan saya pribadi dan kawan-kawan yang lain ya latihanlah terus menerus, tambah jaga kondisinya seperti kata Bapak pembina tadi, ya kondisinya harus dijaga karena ini tinggal hitung beberapa kali latihan lagi kami untuk menuju pertandingan gitu. Jadi harus ekstra dijagalah kondisi kesehatannya. Untuk jadwal pelatihannya sendiri itu rentang waktunya dari jam berapa sampai jam berapa kira-kira? Untuk pelatihan TC ini, ya kita dijadwalkan itu seminggu 4, ya dari jam 3 kita sudah mulai ya program yang diberikan pelatih sampai jam 6 ya Bang. Jam Jadi ada istirahat itu. tidak istirahat. Kalau boleh tahu nih Pak, yang di belakang ini nih kan anggota juga ya, pemain-pemain cabang Atlet. olahraga ini gitu kan. Nah dari mereka ini apakah hasil seleksi atau mereka ini memang bakal dibawa semua nih kira-kira Bapak pembina? Hasil seleksi Bu. Jadi memang kita seleksi waktu Porkap kemarin. Dari sekian orang itu kemarin waktu hasil latihan pertama kita kan mengambil 200% dulu. Latihan 300% pertama. Iya. 300% pertama, bulan pertama kita mulai seleksi, akhirnya tinggal 200%. Nah sekarang udah di bulan 8 kemarin udah tinggal 100%. Jadi 100% itu inilah yang terakhir yang kita mainkan. Jadi yang nggak dapat hari ini
yang nggak masuk di TC, mereka tetap latihan. Karena memang kita ketika ada open, kejuaraan-kejuaraan open kita kirim. Karena ini kan hanya untuk porprov, tugas untuk porprov. Jadi di kejuaraan-kejuaraan lain kita berangkatkan juga. Jadi yang bertugas di tempat lain kita, yang latihan tempat lain kita berangkatkan juga supaya tidak bosan, tidak asalnya adalah Pergantian latihan kok nggak berangkat kan nggak enak juga sih. Tapi kalau ada kesempatan latihan berangkat, ya udah berangkat. Jadi ada kesempatan dia untuk berikutnya masuk ke TC gitu. Nah, tetap kita bimbingi, tetap kita pantau perkembangan latihan di luar, tetap kita pantau. Intinya dari Kabupaten Serdang Bedagai juga memberi peluang bagi setiap orang ya Pak ya, tidak hanya satu yang bisa terus dibawa terus gitu. Iya kan? betul. Memang jadi bukan karena kedekatan, bukan karena ini family, nggak ada. Nah, karena memang kemampuan lah kita cari. Sini nggak ada yang saya kenal sini keluarga nggak ada. Ya, karena dia memang bagus orangnya, pakai. Kalau nggak bagus ya nggak usah gitu. Coba dulu perbaiki dirinya, lihat dulu, berkaca dulu supaya mungkin kurang di mana kesalahannya, dilatih lagi, diperbaiki. Jadi yang kita lihat memang yang bagus. Ada karena kemarin ada juga yang sudah merasa hebat, sudah menjadi atlet karena sebelumnya sudah jadi atlet, tapi karena kurang jarang latihan kita coret. Kenapa? Karena disiplinnya nggak ada. Karena salah satu latihan ini kalau nggak disiplin nggak bakal ada hasilnya. Berarti memang aturan juga harus ditetapkan ya Pak ya, bukan masalah seberapa lama dia menjadi atlet, tapi kedisiplinan dia. Gitu. Sebagai pelatih Bapak melihat kejuaraan PON 2024 kita sebagai tuan rumah ini, kira-kira ada ekstra latihan nggak yang bakal Bapak berikan ke mereka ini Pak? Ya, sebagai persiapan tentunya ya. Seperti yang disampaikan atlet kita juga tadi, kita tetap harus berpacu dalam melatih. Karena kalau mereka sempat berhenti melatihan, yang pastinya kondisi fisik mereka lemah. Teknik permainan mereka juga akan berubah. Begitu. Jadi kalau untuk kita memacu dalam target untuk PON ini memang ya mengenjot sekali lah gitu. Iya. Ibarat katanya Allah bisa karena biasa ya Pak ya. Kalau kita pandai pun tapi tidak menjadi kebiasaan, kemampuannya justru menghilang gitu ya kan. Nah terkait kejuaraan nanti nih Bang, punya harapan tersendiri nggak sebagai petanding nih, sebagai atlet yang akan bertanding 2024 mewakili Kabupaten Serdang Bedagai ya Pak ya? Harapannya nih Bang? Baik, terima kasih. Kalau harapan itu pasti ada harapan. Jadi yang sudah disampaikan pelatih dan pembina tadi, ya harapannya itu kita karena ditargetkan itu harus emas kan gitu. Ya, jadi kalau harapan saya ya harus tercapai dapat emas gitu. Itu harapan saya gitu. Ya dengan cara saya latihan terus, apa yang diberikan program oleh pelatih itu saya jalankan dan saya tambah lagi, itulah persiapannya. Ya intinya saya bermain baik, apa yang sudah diberikan pelatih itu saya jalankan nantinya di lapangan. Benar, ya. Harapannya memang selalu yang terbaik ya kan Pak? Yang terbaik, bermain baik, fokus dan targetnya gitu emas, itu aja. Dari Bapak pembina nih harapannya memang sama nih ya Pak ya, pengen yang menang gitu. Tapi kalau untuk pribadi Bapak sendiri ke Kabupaten Serdang Bedagai sendiri, atletnya berharap Bapak seperti apa nih di sana nanti gitu? Ya, target kita tetap ada. Cuma kalau ini kan target kita kan harus dia masuk di PON. Jadi PON itu harus punya target. Siap. Nah, target kita emas, nggak ada yang lain. Gak muluk-muluk ngapain kita bertanding capek-capek kalau nggak target kita itu kan target kan gitu ya, bisa ya target bisa meleset, dari harapan kita ya tercapai gitu. Ya di sesi latihan pun kita akan tambah di ini 10 hari sebelum kejuaraan kita tambah nih setiap hari latihan. Jadi mulai Senin sampai Sabtu itu full time latihan, tidak, karena sudah mendekati pertandingan dia nggak boleh lengah lagi di situ, dia harus memang fokus, dia dimain terus, di game terus supaya nanti di berbagai, kita pun nanti undang sama orang Pelatda kita kemari untuk pertandingan persahabatan sama orang tim Pelatda.
kita undang di mereka yang kemungkinan di tanggal 23 nggak salah. Nah, itu memang minggu semalam, cuma karena mereka persiapan ada yang datang, akhirnya mereka ditunda. Kita minta kemari supaya adik-adik ini pula latihan, jangan cuma ini aja lawannya. Benar. Jadi istilahnya karena kita mau keluar pun mau try out keluar agak payah, bagus yang kita panggil orang kemari try outnya. Nah, kita coba latihan beberapa. Nah, sebelum nanti pertandingan, 1 minggu sebelum pertandingan tuh kita coba try out dulu di kabupaten lain, mana kira-kira kabupaten yang agak bagus lah, pandangan kita kan gitu. Berarti memang melalui tryout itu nantinya diharapkan ketika mereka berada di kejuaraan tersebut bisa mendapatkan emas ya Pak ya? Iya, jadi udah terbiasa dia menghadapi lawan bermacam-macam lawan, jadi nggak ada panggung kalau orang kampung bilang. Iya benar-benar. Ketika di lapangan nanti waktu kejut dia. Jadi udah terbiasa di lapangan, terbiasa main walaupun mereka sudah terbiasa kejuaraan-kejuaraan, cuma tetap kita tryout, tetap kita mainkan supaya ya sebelum pertandingan ini harus memang sudah maksimal dia emosinya dan tekniknya. Target kita di situ. Iya. Untuk Bapak pelatih sendiri harapannya Pak, bagaimana nih Bapak melihat kemampuan mereka dan nanti akan bertanding PON 2024? Ya kalau untuk saya pribadi selaku pelatih sudah tidak harapan lagi. Target. Oke, Iya, target ya Pak ya? bukan harapan lagi, target. Harus emas. Mereka harus menekankan percaya diri ya Pak Iya, ya, harus mendapatkan emas. emas gitu Iya, ya. bukan harapan lagi, harus target. Oke. Untuk Bapak pembina nih, Siap. melihat banyaknya jadwal mereka latihan sendiri dan potensi mereka, sebenarnya ada nggak sih Pak tantangan tersendiri untuk Kabupaten Serdang Bedagai tentang olahraga ini? Kalau dibilang tantangan banyak loh, Bu. Banyak sekali, Bu. Masalah pembiayaan kita repot, ya ada dukungannya. Ya pasti kalau tantangan banyak, cuma itulah kalau namanya gotong royong dikerjakan sama-sama pasti semua berhasil. Gak ada cerita itu. Benar. Yang penting terbuka. Oke. Istilahnya gotong royong sama-sama membantu. Tapi kalau kita tekan sendiri akhirnya pun jadi sumur sendiri dalam hati, Bu. Jadi ini kami semua gotong royong nih, Bu. Kita kerjakan gotong royong sama-sama karena memang udah kecintaan kita di sini. Dari dulu memang sudah kita mulai, kenapa kita harus berhenti ketika sudah ada orang yang mau? Iya benar. Ya jangan pula sudah ada orang mau, awak pula pergi. Akhirnya semua selesai. Jadi karena memang sudah ada yang mau dan memang karena kita memang niatnya memang untuk masa kedepannya, ya harus kita berjuang lah. Nah kebetulan ya kita juga masalah kalau untuk anak-anak ini juga sama-sama sudah pengerti karena nggak jauh-jauh ya orang tuanya pun dukung, tidak menjadi masalah ketika misalnya harus mengeluarkan sedikit rupiah untuk ongkos mereka kemari dan mudah-mudahan tidak ada keberatan. Oke, untuk tantangan di pembiayaan. Iya. Kalau untuk secara internal entah niat mereka yang kadang up and down itu ada nggak Pak dalam Udah pasti menghadapi? itu. Makanya pendekatan kita yang selalu perlu. Jadi kalau ibaratnya kalau kita bicara dengan keluarga dari hati-hati, mudah-mudahan semua selesai. Oke, berarti Tapi kalau kita paksakan kehendak kita, mudah-mudahan nggak ada. Nah, gitu. Jadi kita kasih pengertian, kasih motivasi, tetap kita bimbing. Nah, disitulah dia. Kita pun di sini kita buat seperti kekeluargaan saja, tidak. Makanya kami kadang-kadang di sini nggak ada batasan. Kau pelatih ya. Yang penting ketika dalam program pelatihan tetap latihan ikut pelatih. Nah setelah selesai dari sini ibarat main bola, Bu. Setelah selesai dari lapangan kan buka baju, ganti baju. benar. Ya seperti ini juga. Selesai dari lapangan simpan bosi semua, udah bersendagura biasa. Nah, seperti itu. Ketika di lapangan ikuti perintah pelatih. Ada seperti itu, kita tetap bimbing seperti itu supaya tidak ada jarak di antara mereka ketika di luar dari program. Iya, benar. Nah, ketika program tetap harus dilaksanakan. Gitu. Berarti memang solusinya untuk semangat mereka yang up and down itu dengan cara pendekatan ke mereka ya Iya, Pak ya. pendekatan. Oke. Selain itu Pak, harapan Bapak mengenai petangki ini untuk Kabupaten Serdang Bedagai sendiri Pak? Ya, inilah karena harapan dilema yang sering terjadi. Jadi sebenarnya kami petangki ini kan bernaung di bawah KONI, Komite Olahraga Nasional Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, padahal sebenarnya kita tidak banyak meminta, cuma kan
Ya paling tidak maunya pemerintah mau memperhatikan lagi fasilitas kita, apa tempat latihan kita gitu ya. Benar. Kalau anggaran kan itu urusan KONI lah, bukan urusan kita. Nggak hanya ke minta-minta. Cuma diperhatikan lah maunya latihan kita ini lapangan cemana. Kadang kami bebet sendiri, nggak ada ya ngerumput sendiri, rontok sendiri racun sendiri ya, Berarti gitu. lebih spesifik ke fasilitas ya Fasilitas, Pak ya. Mengharapkan yang terbaik lah untuk para Iya, atlet karena memang petangki targetnya kita kan untuk mengangkat nama baik kabupaten ini juga. Ya harapan kami kepada Bapak Bupati dan terutama Dinas Pariwisata Olahraga supaya memperhatikan ketika kami latihan Yap. atau menambah fasilitas kami lah paling tidak Pak, alat-alat untuk latihan aja yang kami minta. Jadi tujuan kita adalah salah satu, nggak ada yang lain, adalah Sedang Udagi maju terus. Itu dia yang lain, nggak ada yang lain. Ya, Dan kedepannya adalah targetnya adalah Sumatera Utara bermartabat. Itu yang lain. Itulah target tujuan kita yang utama. Baik Bapak, terima kasih ya sudah tak terasa nih 1 jam kita berbincang tentang petangki ini. Terima kasih kepada atlet, pembina dan pelatih cabang olahraga petangki Kabupaten Sedang Bedagai. Semoga harapan dan targetnya segera tercapai ya Pak ya. Semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik. Amin, gitu. amin. Baik pemirsa, demikian dialog Sumut Sport kali ini. Terima kasih kepada pihak-pihak terkait. Salam olahraga dan sampai jumpa.